Tips memulai manajemen keuangan pribadi dengan baik. Uang lo habis terus setiap bulan, gak bisa nabung, atau ngerasa bahwa kebutuhan sekarang itu makin lama makin berat. Tonton video ini sampai habis. Di video ini gue bakal bahas tentang gimana caranya memulai untuk memanage keuangan pribadi lo dengan baik. Mengutip dari Bank of America, sebenarnya ada 3 cara utama yang bisa lo lakukan untuk memulai memanage keuangan pribadi dengan baik. Yang pertama adalah budgeting, yang kedua adalah punya tabungan, baik jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang ketiga adalah bebaskan diri dari utang. Pertama, budgeting atau ngatur anggaran. Mungkin terkesan receh, kayak ya karena namanya budgeting itu intinya adalah lo ngatur dan nyatet anggaran lo gitu. Udah sesimpel itu. Tapi sayangnya dikit banget nih yang ngelakuin budgeting ini, dan buat lo yang mungkin belum ngelakuin ini, besar kemungkinan lo gak tahu spending atau pengeluaran sebulan lo itu banyaknya habis buat apa. Karena kadang uang yang kita keluarin itu gak kerasa aja gitu, tiba-tiba habis. Kayak gue sendiri nih, pas pertama kali mulai analisis budget gue selama sebulan, setelah dilihat-lihat ternyata biaya untuk parkir, bensin, makan sehari-hari itu bisa membludak kalau emang gak kita atur. Dulu juga gue tuh punya hobi nongkrong dan ngopi. Dan tiap ngopi, gue pasti ngabisin 30-50 ribu setiap ngopi. Ya gak kerasa lah ya ngeluarin uang segitu di Jakarta. Tapi pas gue jumlahin, ternyata biaya ngopi itu bisa jadi lebih mahal daripada biaya makan gue. Dan gue baru sadar hal itu ketika gue pertama kali ngatur budget. Makanya, kalau lo belum pernah bikin nih budgeting dan analisis budget lo selama sebulan, gue saranin lo lakukan sekarang. Karena sekali lagi, besar banget kemungkinan lo gak tahu uang lo tiap bulannya itu ngalir kemana. Entah mungkin ngalir ke rokok gitu, atau buat makanan ringan, atau apapun itu yang tanpa sadar, kecil-kecil tapi ternyata biayanya membludak. Jadi PR pertama buat lo adalah menganalisis budgetnya dan bikin budget. Yang kedua, punya tabungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lo tau gak sih kalau misalnya di tahun 2017, Go Banking Rates, sebuah lembaga di Amerika membuat penelitian. Mereka bikin survei dan ternyata ada 41% millennials yang gak punya tabungan cadangan sama sekali. Jadi mereka ini hidup dari paycheck to paycheck aja gitu, dari gaji doang, dan gajinya itu langsung habis selama sebulan, gak ada yang ditabung. Kalau lo juga kayak gitu, gue gak kebayang nih kalau misalkan tiba-tiba lo sakit, atau misalkan lo tiba-tiba gak kerja lagi, ya uangnya dari mana gitu loh untuk bayar biaya hidup. Makanya, kalau belum punya tabungan, mendingan dari sekarang lo mulai rencanain gimana nabung mulai bulan depan. Kalau lo bingung mau nabung sampai berapa, nabung aja sampai jumlahnya itu 3 kali dari biaya hidup lo setiap bulannya. Ini namanya dana darurat. Biar lo bisa tenang kalau misalkan ada apa-apa. Anggap aja tabungan lo itu sebagai dana yang bisa dipakai kapan aja, tapi pas lagi emergensi doang. Nah, habis punya dana darurat, lo bisa mulai rencanain juga nih tabungan jangka panjang. Buat apa? Banyak, misal buat keperluan pensiun, nikah, beli rumah, mobil, atau hal-hal lain yang sebenarnya lo pengen beli atau lo siapin buat nanti. Yang ketiga, bebaskan diri dari utang. Kalau yang ini udah jelas kali ya. Selama lo punya utang, ya lo akan punya beban lain selain biaya hidup lo. Dan ini pastinya bakal bikin kita stres. Bisa jadi juga punya utang ini bikin kita jadi pengen ngutang terus-terusan. Dan akhirnya jadi siklus. Habis lo ngutang, lo gak bisa bayar. Habis itu lo ngutang lagi ke orang buat bayar. Dan lo gak bisa bayar lagi, terus lo ngutang lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah 3 hal yang menurut gue penting untuk memulai manajemen keuangan pribadi dengan baik. Nah, terkait dengan prioritasnya, lo tentuin aja berdasarkan kondisi keuangan lo saat ini. Kayak, kalau misalkan lo ngerasa kalau lo harus lunasin utang dulu sebelum nabung, ya silahkan lunasi dulu. Atau kalau misalnya sebaliknya, misal lo ngerasa ternyata lebih urgent nih buat nabung dulu, ya sesuaiin aja dengan kebutuhan lo gitu. Lo nabung dulu atau gimana gitu. Kayak gitu. Jadi fleksibel, tapi 3 hal ini sebenarnya adalah kuncinya. Untuk prioritasnya lo bisa sesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari lo dan tujuan jangka panjang lo juga. Oke, mungkin sekian video dari gua. Jangan